أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudara dan saudariku, Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kembali kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar karangan dari beberapa kumpulan para ulama, yang dimana ini adalah pertemuan yang kedua kita. Kita akan membahas bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini menjelaskan tentang adab tata cara dalam menunaikan hajat. Buang hajat, buang air kecil, buang air besar, itu memiliki adab dalam Islam. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam, sampai perkara yang sekecil itu pun diatur dalam agama kita. Ini menunjukkan kesempurnaan agama kita, agama Islam. Baik, dari bab yang ketiga ini ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Permasalahan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan istinja dan istijmar. Nah, ini akan kita bahas. Istinja itu adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Kubul adalah kemaluan depan, dubur adalah kemaluan belakang. Nah, sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut, kemudian ada usaha kita untuk menghilangkannya, ini disebut dengan istinja. Istinja berarti ini lebih umum. Cara penghilangannya itu lebih umum. Ada yang lebih khusus dengan menggunakan batu yang disebut dengan istijmar. Jadi menghilangkan sesuatu yang keluar dari arah depan dan arah belakang dengan menggunakan batu. Nah, disebut dengan istijmar. Lebih khusus lagi. Kalau istinja itu bisa menggunakan air dan bisa juga menggunakan batu. Namun lebih umumnya kalau disebut dengan istinja berarti cebok menggunakan air. Ini umumnya di masyarakat kita. Jadi kalau dikatakan istinja, istinja artinya cebok dengan menggunakan air. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan istijmar, kata para ulama terdiri dari tiga syaratnya. Istijmar menggunakan batu. Yang pertama, bendanya suci. Bendanya suci. Yang kedua, benda itu dapat membersihkan. Dapat membersihkan. Jadi bisa jadi batu atau benda-benda keras yang lainnya yang menggantikan batu, seperti daun, tisu, kayu misalnya. Itu boleh karena dia semakna dengan batu. Yang ketiga syaratnya tidak dari benda yang berharga. Benda yang berharga atau dihormati seperti makanan, nah, nggak boleh digunakan sebagai istijmar untuk membersihkan kotoran. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulam nahwa idawatin min ma'in wa anazah. Kata Anas mengatakan, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang masuk khala. Khala itu toilet lah. Masuk Rasulullah ke toilet, lalu Anas berserta hamba sahaya, kami membawa air. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayastanji bil ma', beristinja dengan menggunakan air yang kami bawa tadi, kata Anas. Ini dalil istinja. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza zahaba ahadukum ilal ghaid falyastatib bi thalathati ahjar." Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian pergi ke toilet, maka hendaklah dia membersihkan sesuatu yang keluar dari arah dubur atau kubulnya dengan menggunakan 3 batu. Fa innaha tujza anhu, karena 3 batu itu dapat membersihkan, cukup baginya untuk membersihkan sesuatu yang keluar dari 2 jalan tersebut.
Kata para ulama, wal jam'u bainahuma afdal, menggabungkan duanya lebih bagus. Artinya istijmar menggunakan batu, selesai itu dia cebok lagi dengan menggunakan air yang disebut dengan istinja. Menggabungkan dua perkara itu ini lebih afdal kata para ulama. Baik. Istijmar kata para ulama bisa juga digantikan dengan sesuatu yang hampir mirip senada dengan batu. Ya, artinya benda padat yang lainnya seperti tisu yang ini kita dapati di beberapa toilet yang elit ya, seperti di mall, di bandara. Ini sudah sulit bagi kita untuk mendapatkan air. Ada air tapi terkadang tidak diperuntukkan untuk cebok. Jadi mereka hanya menyiapkan benda-benda padat untuk membersihkan itu. Jadi kalau kita membersihkannya dengan tisu atau dengan sapu tangan yang lainnya, maka insya Allah itu juga senada dengan batu tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan pada permasalahan ini adalah kita tidak boleh kurang dari tiga batu. Jadi, tidak boleh kurang dari 3 batu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, nahana ya'ni Nabi SAW an nastanji. Kami dilarang kata Salman. Salman ini seorang sahabat Nabi SAW. Kami dilarang oleh Rasulullah SAW beristinja ketika itu kami di Yaman kurang dari 3 batu. Jadi tidak boleh 2, minimalnya 3 batu. Lebih dari 3 batu tidak ada masalah. Kurang dari 3 batu itu yang tidak boleh tatkala kita melakukan istijmar. Baik, masalah yang kedua yang akan kita bahas adalah istiqbalul qiblah wa istidbaruha hala qada'il hajah. Menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat tatkala membuang hajat. Nah, para ulama mengatakan la yajuz istiqbalul qiblah, tidak boleh tatkala kita sedang membuang hajat mengarah ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Tidak boleh. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi kita buang hajat itu di tempat terbuka. Tempat terbuka yang tidak ada penghalangnya, tidak ada dinding, tembok. Seperti di padang pasir dulu, orang-orang kalau lagi safar berpergian kan buang hajat, kencing, BAB. Kan nggak mungkin ada, sulit bagi mereka untuk mendapatkan toilet di tengah padang pasir. Jadi mereka ya kalau sudah sesak mau keluar, ya mereka cari tempat di padang pasir itu. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak ada tembok, nggak ada menghalang, betul-betul tempat terbuka sekali. Maka kondisi yang seperti ini kata para ulama tidak boleh seseorang buang hajat dalam kondisi menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastakbilul qibla wa la tastadbiruha, walakin syarriku aw gharribu." Apabila kalian hendak menunaikan hajat kalian, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan janganlah membelakangi kiblat, kata Rasulullah SAW. Walakin syarriku aw gharribu, tapi mengarah ke timur atau mengarah ke barat. Nah, ini kalau kiblatnya mengarah ke utara. Kalau ke utara berarti kita buang hajatnya mengarah ke barat atau mengarah ke timur. Nah, sekarang di Indonesia kaum muslimin arah kiblatnya adalah barat. Arah barat. Berarti kita tidak boleh buang hajat ke arah barat atau ke arah timur karena membelakangi kiblat. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menghadap ke utara atau ke selatan. Ke utara atau ke selatan. Jadi kita arahkan badan kita ke selatan atau ke utara. Yang penting kita tidak menghadap ke arah atau membelakangi ke arah kiblat. Baik. Adapun ini perlu kita cermati para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa andai kata seseorang buang hajat seperti kencing atau buang air besar, buang air kecil atau buang air besar di tempat yang tertutup, yang ada temboknya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa seseorang itu mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, umumnya di tempat kita di Indonesia kan toilet itu ya sudah ada temboknya. Sudah tembok, sudah tertutup. Nah, kondisi yang seperti ini kata para ulama boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Sebagaimana hadis Ibnu Umar yang kita bacakan ini radhiyallahu taala anhuma, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Aku
Maksudnya aku di sini adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah melihat Rasulullah SAW kencing di rumahnya, di rumah Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW sedang kencing. Maksudnya tidak melihat aurat Rasulullah SAW, tapi melihat arah Rasulullah SAW kencing itu adalah mengarah ke Syam. Kalau Rasulullah SAW mengarah ke Syam, berarti Rasulullah SAW membelakangi Ka'bah. Jadi anggaplah di sana Ka'bah, Syam di sana. Nah, Rasulullah mengarah ke Syam, berarti kan otomatis membelakangi Ka'bah. Dan itu dilihat langsung oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang lain yang menguatkan hadis Ibnu Umar ini adalah hadis Marwan al-Asghar. Beliau berkata, "Akhana, anakha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah." Ibnu Umar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah ketika itu beliau menderumkan ontanya, merebahkan ontanya. Onta lagi berdiri, lalu ditidurkan, direbahkan onta tersebut. Itu yang dilakukan oleh Umar. Mustaqbilal qiblah, jadi onta itu direbahkan ke arah kiblat. Summa jalasa yabulu ilai, kemudian Ibnu Umar menjadikan onta itu sebagai penghalang. Jadi dia kencing di balik onta tersebut. Bisa Anda bayangkan? Ya, untuk mendekatkan pemahaman, kalau kita misalnya mobil, ada orang yang ingin buang hajat, tapi dia ingin sedikit bersembunyi di balik mobilnya. Dia buang hajat di balik mobilnya. Nah, itu pernah dilakukan oleh Ibnu Umar supaya tidak terlihat, beliau derumkan ontanya, rebahkan ontanya ke arah kiblat, beliau pun kencing di sebelah onta tersebut agar tidak terlihat oleh manusia. Summa jalasa yabul ilahi fakultu Aba Abdurrahman. Si Marwan berkata, "Wahai Aba Abdurrahman," maksudnya Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, alaysa qad nuhiya an hadha? Bukankah Rasulullah SAW melarang kita buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat?" Lalu Ibnu Umar katakan, "Iya, betul. Rasulullah SAW melarangnya, tapi pelarangan itu berlaku di tempat terbuka." Lihat, berlaku di tempat terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Adapun antara kamu dengan kiblat ada sesuatu yang menghalangi, maka tidak mengapa. Seperti tadi onta, seperti tembok. Kan itu ada sesuatu yang menghalangi antara kita yang sedang buang hajat dengan kiblat, ada tembok yang menghalangi. Maka kata Ibnu Umar tidak mengapa. Nah, namun alangkah lebih baiknya, kata para ulama, lebih afdalnya meninggalkan itu. Walaupun kita dalam kondisi di dalam ruangan, kita terhalangi oleh tembok atau sesuatu yang bisa menghalangi antara kita dengan Ka'bah, dengan arah Ka'bah, maka sebaiknya tetap arahkan toilet kita itu tidak mengarah ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Itu lebih afdalnya, kata para ulama. Baik, permasalahan yang ketiga, ma yasunnu fi'luhu lidakhilil khala, ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala. Apa yang perkara yang disunnahkan untuk dilakukan ketika kita berada di dalam toilet? Apa saja sih perkara-perkara yang disunahkan tatkala kita dalam toilet? Baik, di sini dijelaskan ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang disunahkan. Nanti kita akan sebutkan dalilnya secara terinci. Kita sebutkan dulu 4 perkara itu. Yang pertama yang disunahkan tatkala kita ingin menunaikan hajat, yang pertama baca bismillah. Sebelum kita masuk baca bismillah. Setelah itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini yang pertama. Yang kedua, tatkala kita keluar baca doa ghufranaka. Yang ketiga, tatkala kita mau masuk dahulukan kaki kiri. Tatkala kita keluar dahulukan kaki kanan. Yang keempat, la yukhshaf auratuhu. Jangan membuka aurat kita sampai kita sudah hampir ke tanah. Jadi jangan segera membuka aurat, tapi kita buka aurat kita singkap sarung kita tatkala kita sudah hampir mau duduk untuk membuang hajat tersebut. Nah, ini adab yang keempat tatkala kita ingin buang hajat. Baik, kita akan jelaskan satu persatu dalil yang menjelaskan perkara-perkara yang disunahkan ini. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqul bismillah." Jadi
penghalang antara pandangan jin dengan auratnya manusia tatkala seseorang itu masuk ke toilet adalah baca bismillah. Artinya apa? Tatkala kita berada di toilet, kita kan sedang buka aurat kita. Dan toilet itu adalah tempatnya jin. Nah, tatkala seseorang masuk toilet tidak membaca bismillah, akan sangat mudah sekali para jin untuk melihat aurat kita. Nah, untuk menghalangi antara pandangan jin dengan aurat kita, sebelum masuk toilet baca bismillah, Kemudian yang kedua, baru kita baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis Aisyah yang menjelaskan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala' qala ghufranaka. Rasul SAW apabila keluar dari toilet, beliau membaca ghufranaka, ampunanmu ya Allah, yaitu ghufranaka. Baik. Para ulama menjelaskan kenapa disunahkan untuk membaca ghufranaka, mohon ampun kepada Allah. Apakah kita sedang melakukan dosa di dalam toilet? Ya, bisa jadi kita tidak melakukan dosa itu. Hanya saja kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak mengingat Allah, kita lupa dengan Allah. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan. Bahkan nikmat yang sering kita rasakan, kita makan, minum. Lalu dengan itu kita dimudahkan untuk mengeluarkannya kembali, kotoran-kotoran itu dimudahkan untuk keluar kembali. Ini kan suatu nikmat yang sangat besar. Nah, jika itu kita lupa untuk mensyukurinya, begitu banyak nikmat yang tidak kita sempat untuk syukuri, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita keluar toilet, ghufranaka, ampunanmu ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni aku ya Allah. Baik, hadis yang keempat terkait dengan sunnah untuk tidak langsung membuka aurat, tapi kita membuka aurat kita itu, membuka pakaian kita tatkala kita sudah mau jongkok, sudah mau duduk dekat lantai. Nah, ketika kita mau jongkok ke lantai baru dibuka aurat tersebut. Ini sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-haja la yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Rasulullah tidak langsung mengangkat pakaiannya kecuali ketika beliau sudah hampir mau menyentuh lantai atau tanah. Baik, ini masalah yang ketiga. Kita masuk kepada masalah yang keempat. Permasalahan yang keempat dari bab ini adalah ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada'al hajah. Apa saja perkara yang diharamkan untuk dilakukan tatkala seseorang ingin membuang hajat? Jadi ada perkara-perkara yang diharamkan, hati-hati. Nah, perkara ini harusnya kita hindari tatkala kita membuang hajat. Dijelaskan di sini ada 6 perkara yang hendaknya hati-hati untuk tidak kita lakukan tatkala membuang hajat. Yang pertama adalah tidak boleh kita kencing di air yang menggenang. Menggenang itu tidak mengalir. Airnya tidak mengalir, seperti kolam renang atau di bak, air yang tidak mengalir. Tidak boleh kencing di sana. Sebagaimana hadis Rasulullah annahu naha 'anil bauli fil ma'il raqid. Tidak boleh seseorang itu dilarang oleh Rasulullah SAW kencing di air yang menggenang. Menggenang artinya tidak mengalir. Kalau airnya mengalir seperti sungai, kali yang dia mengalir, tidak ada masalah, silakan kencing tempat itu, tidak terlarang. Tapi kalau airnya menggenang, ya sekarang untuk mendekatkan pemahaman seperti kolam renang lah, tempat umum orang mandi, berenang, itu kan air yang suci. Nah, boleh kita buang kencing di sana, atau boleh kita buang air kecil di sana. Baik. Perkara yang kedua yang diharamkan adalah la yumsik dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yastanji biha. Jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Jadi tatkala seorang mau buang air kecil, dia tidak boleh menggunakan tangan kanannya ini untuk menyentuh kemaluannya. Dan di saat cebok juga tidak boleh. Misalnya tangan kirinya ambil air, tangan kanannya menyentuh kemaluannya, nggak boleh. Atau menyentuh duburnya, dia istinjak
dia cebok dengan tangan kanannya, tidak boleh. Itu termasuk hal yang dilarang dalam syariat kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminih." Kata Rasulullah SAW, apabila seorang ingin kencing, buang air kecil, maka jangan dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Tatkala juga dia beristinja, cebok, tidak boleh tidak boleh menggunakan tangan kanan. Baik. Yang ketiga yang diharamkan tatkala kita ingin buang hajat adalah kencing atau buang air besar, buang air kecil atau buang air besar di jalan. Ini dilarang. Di jalan. Kemudian di tempat bernaung. Tempat bernaung sekarang ini apa? Halte. Ya, halte. Atau banyak tempat-tempat bernaung seperti di bawah pepohonan, pinggir jalan. Itu tempat orang bernaung. Tidak boleh kita buang air kecil di sana, buang air besar juga tidak boleh. Kemudian taman tempat orang ya kadang beristirahat, tempat orang berolahraga, tidak boleh. Au tahta syajarah, di bawah pohon, apalagi pohon itu berbuah seperti pohon mangga, pohon yang berbuah, nggak boleh buang kotoran di sana, tidak boleh buang air kecil di sana. Au mawaridil mata air, orang biasa ngambil air di sana, tidak boleh di sana buang air besar, air kecil, tidak boleh, karena ini terlarang dalam Islam. Kenapa? Karena ini akan mendatangkan kutukan dari orang-orang. Kita akan disumpah serapa oleh orang-orang. Bayangkan, ketika ada orang yang buang air kecil di tempat di mana orang nunggu nongkrong, ya seperti halte, kan orang nggak nyaman akan menunggu angkutan umum kalau ada bau di sana, bau pesing, bau kencing, orang kan nggak nyaman. Apalagi kotoran buang air besar di sana, orang akan jijik, nggak mau orang nongkrong di tempat itu gitu. Nah, yang ada apa? Yang ada kita akan mendapatkan kutukan dari mereka. Mereka merasa terzalimi, kurang ajar nih siapa yang kencing di sini. Terus ada doa-doa yang tidak baik kan? Bisa jadi udahlah semoga terbakar aja itu duburnya atau apalah, kurikan atau korengan dan seterusnya. Itu sumpah orang yang dizolimi. Bisa jadi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghindari sumpah serapa, laknat dari manusia, maka hindari. Untuk kita jangan sekali-kali sembarangan buang air kecil dan buang air besar seperti di jalan. Ini yang banyak terjadi. Kadang-kadang ada orang yang kurang beradab. Kita dapati ada kotoran di pinggir jalan, itu kan jalan tempat orang lewat. Yang lebih kasihan lagi adalah ada orang yang jalan tidak melihat lalu keinjak. Subhanallah, bagaimana sakitnya orang tersebut, bagaimana kecewanya orang tersebut, bagaimana kata-kata buruk yang akan keluar dari mulut orang tersebut. Kalau kata-kata buruk itu adalah doa mencelakai, doa untuk kecelakaan bagi pelaku, bisa jadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia celaka. Karena doa orang yang dizalimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Perkara yang haram yang lainnya tatkala kita buang hajat, yaitu membaca Al-Qur'an. Jangan pula kita membaca Al-Qur'an tatkala kita sedang buang hajat. Saking rajinnya dia baru semangat menghafal Qur'an, ya kan? Sampai-sampai di toilet pun dia murojaah Al-Qur'an. Sambil jongkok dia baca surah An-Naba, amma yatasaalun, enggak boleh, haram. Karena kalamullah adalah firman Allah, itu kalimat yang suci. Sedangkan kita berada di tempat yang kotor, kita sedang buang kotor, tempat yang najis, kita sedang buang najis. Tidak bisa disatukan antara kalimat yang suci dengan suatu perbuatan yang kotor gitu. Maka tidak selayaknya itu dilakukan oleh seorang mukmin, yaitu membaca Al-Qur'an tatkala dia sedang buang hajat. Yang kelima, istijmar birraus awil 'idham awil ta'am al-muhtaram. Yang kelima yang perlu dihindari tatkala buang hajat adalah tidak boleh istijmar. Istijmar tadi membersihkan cebok menggunakan benda padat, itu istijmar. Tapi tidak boleh dengan menggunakan kotoran hewan. Jadi benda padat tapi dia kotoran hewan.
Apalagi kotoran kambing kan, kotoran kambing itu agak hampir sama, itu mirip dengan batu-batu kerikil kecil. Anda boleh karena dia kotoran. Wal idham, atau dengan tulang. Tulang juga kan benda padat. Karena tulang itu memang makanan jin gitu. Jangan dikotori dengan cebok yang dilakukan oleh kita, atau cebok dengan menggunakan makanan juga tidak boleh. Entahkah itu jeruk, apel. Ada orang yang mungkin saking kayanya mungkin supaya lebih halus kali itu duburnya, sehingga dia cebok dengan buah-buahan, makan makanan, nggak boleh, haram hukumnya. Yang berikutnya yang keberapa nih? Yang keenam, hal yang diharamkan lagi adalah qada'ul haja bainal quburil muslimin. Buang hajat di kuburan kaum muslimin. Nggak boleh. Di pemakaman umum udah sesak banget nih. Kalau kita nongkrong jongkok di sebelah kuburan. Nah, kuburan itu kuburan kaum muslimin. Tidak boleh. Kenapa? Karena kondisi orang muslim yang meninggal dunia itu sama seperti dia hidup. Kalaulah kita hormat kepada seorang muslim yang masih hidup, maka sudah meninggal juga seperti itu. Apakah ada di antara kita, misalnya ini saudara kita, ini teman kita, atau tetangga kita, seorang muslim, pernah nggak kita langsung buang kotoran di depan rumahnya, di hadapan dia, buang kotoran di situ? Enggak, karena kita menghormati dia. Nah, kalau itu kita lakukan tatkala dia masih hidup, begitu juga meninggal dunia. Karena sama, penghormatan terhadap orang yang meninggal dunia sama seperti penghormatan kita kepada orang yang masih hidup. Nah, larangan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la ubali awsatul qubur qadaitu hajati aw wasatus suq. Aku tidak peduli. Artinya jangan sekali-kali membuang hajat di tengah-tengah kuburan kaum muslimin dan juga di tengah-tengah pasar. Di pasar tempat orang ramai. Ini kan kalau ada orang tiba-tiba orang ramai bertransaksi jual beli, ada orang jongkok di situ kan, apa kata orang? Mungkin ini orang gila atau apa, sembarangan. Mungkin ya ini tidak layaklah dilakukan oleh manusia yang berakal. Baik. Yang kelima, permasalahan yang kelima dari bab ini adalah ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Perkara yang dimakruhkan. Apa saja sih perkara yang dibenci, makruh hukumnya tatkala seorang menunaikan hajatnya, buang hajat? Di sini disebutkan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkara yang dimakruhkan apabila dilakukan tatkala membuang hajat. Pertama, jangan membuang hajat seperti kencing, buang air kecil misalnya, berlawanan dengan arah angin. Di angin kencang di sana. Nah, kita buang air kecilnya berlawan dengan arah angin. Kenapa? Bisa jadi percikan-percikan kencing itu nanti mengenai pakaian kita. Jadi itu hindari karena itu adalah perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci yang kedua adalah ngobrol saat buang hajat. Nah, misalnya ada toilet 1, 2, 3, 4. Nanti temannya toilet 1, 2, 3. Ini mereka ini saling ngobrol nih. Nanti kita habis jam 8 kita kemana ya? Wah, yang satu lagi di sebelahnya jawab, kan jadwal kita hari ini ada kegiatan di kampus. Nah, teman yang lain, ya udah kita bolos aja. Akhirnya apa? Ngobrol semua mereka. Nah, ini perkara yang makruh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan Rasulullah mengatakan, tapi ada sahabat yang meriwayatkan ketika itu beliau mengucapkan salam. Rasulullah SAW berada di toilet. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab salam tersebut. Rasulullah SAW mendiamkannya dan tidak menjawab salam itu. Nah, dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama tidak boleh ngobrol. Tidak boleh di sini sampai derajat hukum makruh saja. Jadi tidak sampai haram. Yang ketiga, wa yukrahu an yabul fi syakkin. Makruh hukumnya seseorang buang kotoran, baik air kecil maupun air besar, di tempat tanah yang ada rongganya, ada lubangnya. Biasa kan lubang itu tempat hewan, kadang semut. Nah, itu tidak boleh dikencingin. Tidak boleh. Nah, walaupun ada ulama mengatakan itu makruh.
Bisa jadi dia tidak ada hewan di dalam, tidak ada serangga di dalamnya, tapi ada jin. Bisa jadi. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Kata para sahabat, An-Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam naha an yubal fil hujri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing di rongga bumi, ya, di lubang yang ada di bumi, ada lubang-lubangnya. Nah, itu tidak boleh dikencingin. Faqila lil Qatadah, Qatadah ditanya, "Fama balul hujri?" Emang kenapa? Ada apa dengan lubang-lubang yang ada di tanah itu? Kata Qatadah menjawab, yuqal innaha masakinul jin. Bahwa bisa jadi, kata Qatadah, di bawah-bawah rongga-rongga bumi itu, di rongga-rongga tanah itu ada jin di sana. Atau ya mungkin ada serangga-serangga yang kalau dikencingin dia tersakiti. Tiba-tiba dia merasa, kok ada air panas ini, kok baunya pesing. Ini kan terganggu nanti, semut atau apa, serangga yang lain. Jangan, dia makhluk Allah juga. Selama dia tidak mengganggu kita, kita tidak boleh mengganggu makhluk Allah tersebut. Apalagi kalau ada jin. Makanya nanti ada istilah kesambet. Ya bisa jadi dia seorang itu kesambet karena tingkah lakunya, karakternya, akhlaknya yang tidak baik gitu kepada makhluk yang lain. Buang kecil sembarangan. Ya bisa jadi yang dilakukan itu tidak baik buat makhluk Allah yang lain. Maka bisa jadi ada orang kesambet gara-gara dia tidak memenuhi adab-adab yang dijalankan dalam syariat Islam. Tiba-tiba pulang dari buang air kecil, demam, sakit, tiba-tiba kerasukan. Bisa jadi itu adalah gangguan dari jin karena dia marah. Makanya hati-hati. Di sana masih banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari hewan, dari jin, jangan sampai tersakiti gara-gara perilaku kita yang tidak sesuai dengan contoh dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keempat, dimakruhkan bagi seseorang untuk masuk ke toilet bi syai'in fihi dzikrullah illa lil hajah. Ketika seseorang berada di toilet, makruh hukumnya mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Jangan pula nanti ketika berada di toilet dia subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak boleh. Kecuali kalau ada kebutuhan. Misal dia ke toilet itu ada uang. Nah, di mata uangnya itu ada kalimat-kalimat Allah di situ. Seperti uang Saudi kan ya. Real itu kan ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau ditaruh di luar, nanti diambil orang, hilang. Ya udah dia bawa aja sekalian. Artinya kita tidak boleh membersamai ketika kita membuang hajat dengan kalimat-kalimat zikir-zikir Allah dibawa atau diucapkan. Tapi ingat, kecuali dalam kondisi kita butuh hajat, ada kebutuhan di sana. Seperti di saat kita berwudu, kita ingin habis selesai hajat, kita langsung berwudu. Nah, kita berkeyakinan bacaan bismillah itu hukumnya wajib misalnya. Nah, ini kan butuh kita untuk mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Ya udah, ucapkan aja bismillah, langsung kita berwudu. Loh, bukannya makruh, hilang. Hilang hukum makruh itu bagi orang yang sedang butuh untuk melakukannya. Sama seperti darurat. Nah, darurat itu membolehkan yang haram kan? Ketika kondisi seorang darurat, dia boleh melakukan perkara yang haram. Contoh, makan daging babi. Kenapa? Kalau enggak mati, berarti darurat. Boleh melakukan yang haram. Begitu juga yang makruh itu boleh dilakukan tatkala kita butuh. Kita baca bismillah sebelum berwudu, wajib hukumnya. Kita berkeyakinan wajib baca bismillah. Tapi kita mau wudunya di toilet. Sedangkan baca zikir bismillah hukumnya makruh. Nah, hukum makruh itu hilang karena adanya kebutuhan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Demikian sesi yang kedua ini terkait dengan bab yang ketiga, yaitu adab buang hajat
perkara-perkara yang disunahkan, perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang makruh. Nah, ini semoga kita bisa amalkan sehingga kita betul-betul mengamalkan syariat Islam ini dengan cara yang baik, dan kita berusaha untuk istiqamah dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam tata cara pembuangan hajat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.